Jadi sebenarnya justru yang kita berdua lakukan adalah berusaha menyembuhkan diri kami berdua gitu. Kemudian orang-orang pada nanya, nggak stres apa gitu? Ini kan anak Iya, betul. lah makanan dilempar dan segala macam gitu. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire. Berperan sebagai seorang ibu itu adalah peran yang luar biasa. Tapi kalau harus sambil berkarya, kira-kira bisa nggak ya? Kita akan tanya hari ini bersama Andin di sini. Hello. Welcome to Female Apple Talks, Mbak. Terima kasih banyak. This is my first time. Oh iya? Iya, di Potoksnya. Oh oke, benar. Aku ketemu beberapa kali sama Mbak Andin di beberapa liputan dan nggak tahu kenapa aku kayak kalau ngeliat Mbak Andin tuh bawaannya cheerful. Karena emang looknya kan selalu playful ya, mix and match itu selalu seru gitu. Tapi Thank you. berapa lama sih Mbak Andin kalau nyiapin baju gitu hari-hari? Aduh, cepet banget. Kayaknya tadi kayak 5 menit nggak nyampe kayaknya. Menyenangkan ya kalau tahu apa yang mau dipakai. Mbak Andin mohon sedikit apa ya flashback nih. Aku langsung aja ngomongin kita Mbak Andin sudah Silahkan 25 tahun berkarya. Tapi kalau boleh kita flashback lagi di 25 tahun lalu dengan Mbak Andin yang masih energik gitu ya, remaja di masa-masa remaja. Gimana sosoknya Andin gitu waktu itu? Kalau ngomongin 25 tahun yang lalu, kayaknya aku orangnya dulu lebih moody, terus lebih nggak percaya diri, lebih mungkin lebih ada semau guenya gitu kayaknya, lebih takut salah orangnya. Terus ya banyak lah di antara banyak hal tersebut pasti banyak juga hal-hal baik lainnya. Cuman kalau dari yang aku lihat kalau dibandingin sama sekarang mungkin banyak improvementnya gitu di detik ini. Ya alhamdulillah ya selama 25 tahun harusnya begitu sih ya. Di industri musik gitu. Ya jadi ya kira-kira seperti itulah kira-kira waktu mengawali karir. Selain karena digembleng di industri musik, apakah dengan berperan sebagai ibu untuk 2 anak yang lucu-lucu itu juga memperkaya dirimu secara pribadi, secara perasaan gitu? Pasti. Soalnya sebenarnya dalam 25 tahun aku bernyanyi itu tuh aku mengalami banyak sekali fase. Fase yang pertama waktu itu masih SMP kan pertama kali nyanyi, abis itu masuk SMA, kuliah itu pun sebagai pribadi manusia pasti juga udah bertumbuh lah, udah lebih kaya secara pengetahuan dan yang lainnya. Kemudian masuk ke fase pencarian diri, kemudian akhirnya ketemu jodohku, ketemu Mas Ipe waktu itu ya, terus menikah, punya anak 1, punya anak 2, pasti banyak memperkaya cara pandangku akan banyak hal. Dan yang pasti jadi banyak sekali mentalitas yang berubah gitu. Oke. Berarti tadi sebenarnya sempat ngobrol sama Mbak Andin juga kalau ternyata mempersiapkan konser yang akan digelar ini pun sebenarnya kalau mungkin bagi sebagian orang part of dari setiap fase, tapi sebenarnya jadi fase tersendiri buat Mbak Andin. Iya betul. Jadi kan aku tuh masih rajin ke psikoterapisku gitu ya setiap 2 minggu sekali. Dan ternyata membuat konser 25 tahun berkarya ini di usia 40 tahun itu merupakan sebuah fase tersendiri untukku gitu. Mungkin gak untuk semua orang, dalam arti setiap penyanyi yang bikin konser belum tentu itu adalah fasenya mereka, mungkin just another concert juga, atau ya bisa jadi fase juga untuk mereka gitu. Tapi kalau untukku pribadi ternyata ini tuh adalah sebuah fase yang cukup signifikan untuk dijalankan, terlebih karena ini tuh merupakan pintu gerbang gitu menuju dari 40 tahun mau menuju ke sesuatu yang baru lagi nih gitu. Gerbangnya adalah si konser ini. Karena dalam konser ini ternyata aku tuh banyak menghadapi diriku sendiri gitu ya. Menghadapi banyak layer-layer traumaku sendiri yang harus di-heal, yang harus di-solve di dalam hitungan bulan ini gitu. Ternyata baru ketemu setelah menjelang konser 40 tahun ini ya. Dan momennya juga kebetulan barengan ya. 40 tahun dan juga 25 tahun dan berkarya pasti gak gitu. ada yang kebetulan juga gitu. Sih, jadi benar. kayaknya memang udah diatur sama yang di atas. Tapi kalau kita ngomongin fase Mbak Andin sama Mas Ipe menjadi orang tua, ini kan fase yang semua orang tidak semua keluarga mungkin bisa merasakan, dan sebenarnya pengalaman tiap keluarga tuh beda-beda. Tapi kalau aku ngelihat Mas Ipe dan Mbak Andin tuh punya parenting yang menurut aku lucu, agak
out of the box ketimbang orang tua Kenapa out of the konvensional. box? Karena unik aja gitu di saat mungkin orang-orang lebih ngikutin yang udah mereka turunkan dari orang tua. Biasanya kan gitu, orang tua tuh ngikutin dia dulu dididik seperti apa sama orang tuanya. Kalau kamu sama Mas Ipe tuh kamu kayak lebih unik, lebih mindful. Ada gak sih obrolan sama Mas Ipe, kayaknya kita parenting atau ngasuh anak-anak tuh begini aja deh. Ada kayak gitu-gitunya gak sih Mbak Andin? Sebenarnya mungkin nggak ada obrolan awal seperti itu ya. Oke. Tapi ketika kita akhirnya punya anak, aku tahu bahwa aku hamil. Dan aku tahu bahwa aku tuh sama sekali tidak punya bekal gitu ya. Bagaimana menjadi ibu. Mas Ipe juga kayaknya kalau dia mungkin lebih ingin mensupport aku dan sama-sama ingin jadi orang tua yang baik gitu. Cuman kan kita juga sendiri buta gitu, orang tua yang baik itu tuh seperti apa sih maksudnya? Apakah menjadi orang tua yang seperti orang tua kita? Apakah menjadi orang tua yang baik seperti umumnya? Idealnya gitu. orang-orang. Umumnya tuh dalam arti kayak orang-orang begitu, kita juga Ya. harus begitu gitu. Atau orang tua yang memang cocok untuk anaknya gitu. Dalam arti cocok tuh berarti mereka menjadi fasilitator dalam anak-anak itu bertumbuh gitu. Kita mungkin akhirnya memilih jalan untuk memberdayakan diri kita. Jadi kita ingin sekali mengempower diri kita untuk bisa menjadi orang tua yang sehat secara mental. Karena kita yakin sebenarnya hadiah yang terbaik untuk anak-anak adalah orang tua yang sembuh. Betul. Gitu, orang tua yang tidak mengasuh anaknya karena ketakutan, Punya isu karena sendiri. khawatir, karena rasa-rasa yang lain yang memang sudah ada dari dia kecil gitu, atau diturunkan dari orang tuanya. Jadi ya begitu. Jadi sebenarnya justru yang kita berdua lakukan adalah berusaha menyembuhkan diri kami berdua gitu. Karena kami yakin sebenarnya anak itu adalah seseorang yang unik dan autentik. Gak ada satupun anak yang sama di dunia ini gitu. Benar. Jadi justru kita ini harus menjadi fasilitator untuk mereka untuk bertumbuh seperti keunikan dan keautentikan mereka. Ya. Mereka bukanlah aku, bukanlah Mas Ipe, bukanlah versi mini dari aku, bukan versi mini dari Mas Ipe gitu. Jadi ya gitu, kita berusaha untuk mengempower mereka untuk menjadi diri mereka sendiri gitu sih, intinya itu. Cuman kan pada akhirnya perjalanannya pasti ada metode, ada teknik, ada apa yang lain. Aku rasa itu hanya mengikuti dari filosofi dasar yang kita sama-sama yakini bersama gitu. Kalau boleh dikasih contoh Mbak Andin dengan karakter, berarti kan based on karakter anaknya juga gitu. Mbak Andin sama Mas Ipe melihat metode seperti apa yang kamu berdua aplikasikan. Tapi kalau boleh dikasih contoh karakter dari Kawa atau Tabi yang seperti apa yang akhirnya memutuskan untuk kita kayaknya boleh deh pakai coba metode ini gitu. Ada nggak? Contohnya apa? Misalnya Kayak kalau mau misalnya nanya tentang kalau apa nih? karakter anaknya tuh lebih ekspresif atau lebih nyeni gitu ke anak-anak gitu misalnya ya. Apakah ada metode yang terdefine secara khusus gitu kayak kita coba pakai satu metode gitu. Ada nggak metode tertentu yang Mbak Andin applicate melihat anaknya nih kayaknya eksploratif nih gitu. Oke, kalau eksploratif mungkin contohnya dari sisi apa ya? Tunggu. Contohnya gini. Jadi sewaktu aku hamil, aku tuh sangat terbiasa untuk bertanya jadi melibatkan. Jadi kan sekarang akhirnya bukan hanya aku dan Mas Ipe, Ya. tapi sudah ada anakku di dalam kandungan gitu. Jadi setiap kegiatanku, aku mau nyanyi, aku mau podcast, aku mau ngapa-ngapain, aku pasti kayak berusaha untuk berkomunikasi ke Kawa yang saat itu masih Ada di kandungan. di dalam kandungan gitu. Kau, kita hari ini nyanyi ya gitu. Karena kan udah bukan aku doang nih. Kita hari ini aku mau nyanyi, kita jalanin bareng-bareng. Kamu yang kuat, aku mau melakukan ini karena aku seneng banget gitu. Jadi setiap ngobrol terus gitu ya. Ngobrol terus. Jadi sama kayak sekarang tuh ngobrol terus juga karena itu memang sudah dipupuk sejak dalam kandungan gitu. Nah, aku itu juga selalu berusaha untuk melibatkan dalam berbagai obrolan dan keputusan. Contohnya misalnya waktu aku mau melahirkan gitu ya. Kawa,
ini udah saatnya nih kayaknya kamu lahir gitu. Aku nggak sabar banget ketemu sama kamu, dan itu terus menjadi obrolan gitu. Kamu nanti kasih tahu aku ya, kamu pengen lahirnya gimana, pengen lahir di mana, dengan cara yang seperti apa, kasih tahu aku ya, kasih aku tandanya ya gitu. Nah itu terus berlanjut terus sampai akhirnya udah Kawa lahir, kemudian makanya jadi seperti kayak dalam tanda kutip dimudahkan gitu ya, karena kayak hubungan itu memang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata, dan kayaknya kalau dengan logika seperti bagaimana caranya gitu ya. Cuman ya itu banyak sekali lah upaya dan praktek-praktek yang kita coba praktekkan bersama gitu di rumah. Nah kemudian di saat akhirnya mulai menyusui gitu ya, kan udah lahir kemudian menyusui gitu. Aku juga selalu ngobrol gitu sama Kawa, misalnya kayak Kawa lapar, Kawa pengen ASI gitu. Ayo, pokoknya kita Kawa yang menentukan kapan Kawa harus minum susunya gitu, minum ASI. Kemudian begitu pula ketika dia mulai makan MPASI. Jadi waktu dia usia 5 bulan dia udah mulai. Jadi kan karena aku selalu melibatkan dia di dalam semua kegiatanku. Misalnya aku makan, aku taruh dia di sampingku gitu kan. Jadi bukan dia di kamar udah aku makan. Jadi dia ada di meja makan bersama sama aku gitu. Jadi dia tahu ada kegiatan yang namanya makan. Apakah makanan itu yang dimasukkan ke dalam mulut ibu gitu. Mungkin pertama dia akan ngambil, kemudian akhirnya dia mencoba ngambil dan masukin ke mulutnya. Itu sebuah bentuk eksplorasi kan. Iya, betul. Aku memfasilitasinya dengan metode BLW gitu. Akhirnya dia menjadi makan sendiri gitu kan. Tapi di situ aku juga ngelihat bahwa pertama kali Kawa mencoba untuk makan, dia belum tahu bahwa makan itu adalah untuk kenyang. Iya. Dia hanya lihat ibunya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya gitu. Dia pengen tahu teksturnya, pengen tahu gimana rasanya kalau aku masukin ke mulut gitu. Lama-lama dia baru tahu, ternyata perutku kenyang juga ya gitu. Nah, karena namanya baby led weaning, itu kan artinya bukan bayi makan sendiri itu artinya gitu, tapi bayi memimpin proses penyapihan. Jadi penyapihan dari ASI ke makanan gitu. Nah akhirnya aku memberi keputusan juga, memberi Kawa ruang juga untuk memutuskan kapan Kawa ingin berhenti ASI. Gitu. Jadi itu juga obrolan juga ke dia gitu. Karena kan baby led weaning, dia yang akan memimpin itu sendiri gitu. Jadi proses penyapihannya juga Kawa yang memimpin gitu. Aku ngikutin aja di belakang dan mencoba untuk terus berkomunikasi gitu. Nah itu dari dia lahir, dari dia ASI, dari dia makan, dari dia berhenti ASI sampai hari ini itu banyak sekali akhirnya kayak aku nggak tahu nama metode parentingnya apa gitu ya, tapi bahwa dia memutuskan banyak sekali hal yang kemudian dia pilih untuk jalannya dia sendiri gitu. Aku merasa ini adalah sesuatu yang tidak seperti yang ibuku ajarkan sejak kecil, karena memang aku sendiri berusaha untuk memutus mata rantai pengasuhan supaya apa yang aku terapkan ke Kawa ya sesuai dengan Kawa gitu. Yang ke Tabi ya sesuai dengan Tabi gitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Tapi kan itu butuh kesabaran tingkat tinggi ya. Kalau buat aku yang kesabaran ini setipis dibagi 12 tuh kayaknya agak ini. Tapi aku pengen tahu Kak Andin tuh gimana ngatur perasaannya gitu. Maksudnya kan menghadapi. Tapi to be honest aku juga nggak kenapa sih, maksudnya mungkin gini, aku selalu bilang bahwa apapun metodenya, metode parenting yang paling baik itu adalah yang berpihak ke anak. Jadi kita harus mau melihat dari kacamatanya dia. Kalau kita ngelihat dari kacamatanya dia, aku rasa segala emosi dan perasaan-perasaan dan prasangka tuh rasanya hampir nggak ada. Iya gitu. Contohnya apa misalnya yang dirimu suka? Gitu. Karena kebetulan aku belum punya anak, tapi sekitar aku kan sudah mulai bermunculan banyak cerita kayak kalau makan cek mana-mana gitu, atau makan jalan-jalan. Stop satu dulu, misalnya waktu pertama kali Kawa BLW, kemudian orang-orang pada nanya, nggak stres apa gitu? Ini kan anak
Iya, betul. Makanan dilempar dan segala Iya. macam gitu. Permasalahannya anak tuh pada saat itu nggak tahu kalau makan itu adalah untuk kenyang. Kenyang kan dari ASI. Iya. Gitu. Dia belum paham konsepnya. Dia belum tahu bahwa makanan adalah untuk kenyang. Dan waktu itu aku juga mengedukasi diriku ke konselor laktasi bahwa ternyata ketika anak usia 5-6 bulan misalnya pertama kali dia MPASI, itu jumlah makanan yang dibutuhkan itu hanya sedikit sekali. Oke. Sedikit sekali. Mungkin pokoknya hanya sedikit gitu, Oke. hanya untuk perkenalan doang. Ya. Jangan berharap anak tiba-tiba makan 10 Banyak. sendok gitu atau berapa suapan gitu. Enggak. Jadi benar-benar sedikit sekali gitu. Jadi akhirnya makin lama makin banyak juga adalah karena keputusannya dia gitu. Karena ya begitu gitu. Dan jadi waktu pertama kali Kawa kenal sama BLW, harapanku adalah dia bisa mengeksplor segala teksturnya, dia tahu rasanya, dia tahu bentuknya, jenisnya, mana yang bisa digenggam, mana yang enggak gitu. Sensorinya nggak cuma sebatas motorik berarti ya sebenarnya. Jadi dia Iya. bisa paham konsep pengambilan keputusan dari kecil sebenarnya ya. Iya betul. Jadi ya bener-bener anak tuh seneng banget kok kalau kita tuh bisa ngelihat dari kacamatanya dia gitu. Ngerasa diapresiasi secara nggak langsung ya Betul, jadinya ya. betul. Ini selain soal makan dan juga karakter, pastikan dari kamu dan juga Mas Ipe ada value yang pengen anak-anak tuh paham. Selain tadi soal tanggung jawab dan juga pengambilan keputusan. Tapi apakah ada value lain yang sebenarnya Mbak Andin dan juga Mas Ipe ingin tanamkan seiring dengan perkembangannya Kawa dan Tabi ya? Pengen mereka tuh paham akan value yang seperti apa sih? Aku untuk saat ini sepertinya ya kita seiring dengan berjalannya waktu ya, karena anak-anak juga sebenarnya masih kecil-kecil gitu ya. Tapi penanaman nilai itu sebenarnya adalah dengan contoh sih sebenarnya gitu. Iya Jadi lagi benar, anak melihat dari orang tuanya betul. lagi. Apakah orang tua tuh berkomunikasi dengan baik nggak gitu? Apakah orang tua itu mudah nggak untuk berterima kasih dan minta maaf? Apakah orang tua sama-sama jujur satu sama lain? Apakah orang tua itu misalnya tepo seliro sama yang lain gitu? Atau ketika pengen anaknya humble ya berarti orang tuanya juga mesti humble gitu. Jadi ya mereka melihat sih dari apa yang orang tua mereka lakukan gitu selama ini. Kalau aku melihatnya kan sekarang berarti setiap fasenya anak-anak itu anak-anak dilibatkan. Kalau mostly mungkin orang tua lebih menentukan gitu. Kalau mulai anak-anak bisa menentukan untuk diri dia tuh di usia remaja ke atas. Tapi kalau dari Mbak Andin dan Mas Ipe ada nggak sih batasan yang Mbak Andin sama Mas Ipe buat sejauh mana mereka bisa mengambil keputusan sendiri? Jadi mengambil keputusan sendiri itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya gitu. Pasti kan ada tanggung jawab. Betul. Gitu ya. Jadi yang pasti yang penting tidak merugikan orang lain, kemudian tidak merugikan diri dia, kemudian ya itu sih dua hal itu. Jadi kita selalu bilang kalau misalnya itu sudah merugikan diri dia, pasti kita akan bilang. Oke. Kalau begitu berarti memang kalau boleh aku kasih gambaran gitu ya. Mungkin dari kecil skupnya segini, ntar semakin besar dia akan skupnya semakin besar atau gimana? Iya betul, gitu. betul. Jadi pemberian tanggung jawab itu kita coba untuk mereka sudah memiliki tanggung jawab lah kira-kira dari mereka kecil gitu ya. Dan terbiasa juga untuk punya solusi terhadap masalahnya mereka gitu, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini sebenarnya dari hal-hal kecil sih, contoh ya, misalnya kayak orang tuh banyak yang melihat aku tuh cukup bebas gitu waktu mereka kecil. Aku tuh bukan tipikal orang yang jangan kesini, jangan ke situ nanti jatuh, nanti ini nanti itu. Sama sekali enggak. Satu, karena waktu fase anak-anak bisa merangkak ya, mereka udah aku ajarin turun dari tempat tidur. Mereka udah aku ajarin caranya turun dari tangga dan naik tangga. Jadi di rumahku nggak ada tuh pembatas tangga gitu. Sekat gitu. Jadi mereka tahu caranya turun, tahu caranya naik, tahu caranya turun dari tempat tidur gitu. Pun seperti sekarang misalnya anak-anak ikutan beberapa kegiatan seperti ninja atau skateboard dan segala macam, mereka tahu caranya jatuh. Jadi kalau misalnya mereka terjatuh, mereka tahu cara jatuh yang baik gitu. Nah itu kan sebenarnya filosofi dari seluruh kehidupan kan, betul. gitu. Jadi kita membekali mereka dengan begini caranya jatuh.
Karena bukannya mereka nggak akan jatuh, bukannya mereka nggak akan gagal gitu ke depan-depannya. Jadi aku tidak akan melindungi mereka dari pokoknya yang penting mereka harus sukses terus gitu. Nggak seperti itu gitu. Makanya mereka diajarin tanggung jawab dari kecil dan resiko-resikonya ketika mereka tidak menjalankan itu gitu. Oke. Ini kan kebayang ya. Jadi kalau dalam keseharian kira-kira seperti itulah yang terjadi di enak rumah banget kami. Ya nggak kayak ibu-ibu yang kayak anaknya makan apa, kita mikir dulu nih anaknya lagi picky eater kan banyak ya, orang tua tuh bingung gitu terkait dengan anak-anak yang picky eater, GTM, apalah segala macam. Tapi kayaknya kalau Kawa Matabi tuh dengan sistem itu jadinya mereka tahu mana yang mereka suka, mana yang enggak, mana yang boleh dimakan, mana enggak gitu ya. Jadinya mana yang sehat, mana yang sehat, mana yang enggak. Tapi kalau kita ngomongin konsep boleh dimakan sama enggak, sebenarnya kalau di rumahku konsepnya tuh adalah semua hal tuh boleh dimakan sama semua. Oh, jadi kalau ada makanan yang dalam tanda kutip enggak sehat yang enggak boleh dimakan tuh berarti salahnya orang tuanya gitu. Kenapa lo nyetok itu gitu kan di rumah? Kan ada di rumah. Iya, jadi prinsipnya di rumah mereka buka kulkas, ya mereka boleh makan semuanya gitu. Oke. Ini menarik sih karena biar kita juga jadi lebih nggak ribet ya Mbak Rin, maksudnya memilah mana yang buat kita, mana yang buat anak-anak gitu kan jadinya. Iya betul. Jadi dari kecil mereka tuh sudah makan makanannya orang dewasa lah kira-kira gitu. Oke. Perjalanan panjang Mbak Andin ya dengan Kawa dan Tabi gitu ya. Sebagai seorang ibu itu kan apa ya, besar gitu perannya dan tanggung jawabnya pun besar. Apakah ini juga mengubah cara Mbak Andin nulis lagu, cara nyanyi, atau dari mungkin iramanya atau mungkin genre musiknya pengaruh nggak? Kalau genre musik enggak, kalau genre musik enggak. Kalau dari tema mungkin jadi ada memperkaya tema-tema laguku ya. Jadi waktu Kawa itu tuh aku kayak bikin lagu, ada Belahan Jantungku, apalagi ya, Askara, Pelita, Biru, Halo Sayangku. Kemudian waktu Tabi aku bikin Anakku Sayang, Tiba-tiba Tabi. Jadi kayak jadi banyak banget lagu-lagu yang sebenarnya temanya tuh adalah untuk anakku gitu. Ya aku merasa ini mungkin selain kado buat mereka juga jadi pengingat diriku nanti suatu hari mereka udah besar-besar gitu ya, aku inget bahwa aku pernah ada di fase ini nih gitu. Menjadi seorang ibu bekerja, Mbak Din kan nggak cuman pekerjaannya banyak, nggak cuma nyanyi gitu sebenarnya. Ada foundation juga yang Mbak Andin urus gitu kan. Apa yang Mbak Andin pikirkan ketika mungkin dulu sebelum punya Kawa dan Tabi, bahkan sebelum menikah, bayangan working mom tuh udah ada belum? Dan bagaimana dengan sekarang gitu setelah menjalaninya? Udah ada. Karena ibuku juga tipikal yang abis ngedrop anak-anak sekolah terus pergi kerja gitu, nanti jemput lagi gitu. Ketika sudah menjalani peran sebagai working mom, apa yang Mbak Andin kalau boleh di-share sedikit struggle-nya, rasanya, dan apa yang Mbak Andin pikirkan? Struggle-nya aku tuh berusaha untuk menjalankan sungguh-sungguh sih memang di kedua profesiku. Ibu bukan profesi ya, peran gitu ya. Jadi di dalam peran ibu menjadi penyanyi gitu, aku berusaha untuk menjalankan semaksimal mungkin pastinya. Kadang-kadang rasa overwhelm ada gitu ya, apalagi mungkin awal-awal kalau anaknya masih bayi gitu, overwhelm banget. Tapi memang suamiku juga ngelihat sepertinya kesungguhanku gitu ya untuk menjalankan peran tersebut, itu tuh bener-bener banget gitu. Contohnya waktu pertama kali aku melahirkan, waktu Kawa, itu aku 40 hari gak keluar dari rumah. Karena memang sebaiknya seperti itu kan. 40 hari kami membiasakan diri dan aku adjusting semuanya gitu ya. Terus supaya proses ASI-nya lancar juga, karena aku memutuskan untuk menyusui langsung kan. Kemudian di hari ke-41 aku mulai nyanyi. Gitu. Jadi bener-bener ya, dari hari ke-41 itu aku mulai nyanyi pertama kali gitu, dan ya sampai akhirnya terus Kawa aku bawa terus ke backstage dan yang lain-lainnya gitu. Waktu Tabi pun juga begitu, kayak 40 hari ada di rumah dan 41 aku keluar rumah gitu. Jadi ketika aku menjadi ibu, aku berusaha untuk membangun sebuah ekosistemnya aku dulu nih gitu ya. Baru abis itu kita pikirkan yang bernyanyinya. Nah, pada suatu hari waktu Kawa masih usia 8 bulan, aku sempat ketemu lah sama seorang penyanyi senior gitu ya. Terus kita cerita-cerita, anaknya lucu banget gitu. Terus
Dia bilang anaknya sekarang udah besar dan dia sedih banget pada saat itu karena sewaktu anaknya masih usia masih kayak golden age gitulah ya. Dia itu lagi di puncak karirnya banget. Kemudian kerjaannya tur keliling dunia gitu sampai akhirnya pas anaknya sakit dia nggak ada segala macam sampai akhirnya sekarang anaknya udah besar. Tapi dia ngerasa kayak ya ampun. Dia kok kayaknya aku kehilangan momen anakku umur segini sampai segini gitu, nggak tahu gitu anaknya perkembangannya gimana dan yang lainnya gitu. Jadi aku ngerasa kayak kayaknya aku nggak mau kayak gitu gitu. Maksudnya aku mungkin gimana ya rasanya pingin meluangkan waktu lebih banyak untuk anakku, tapi sambil bernyanyi aku nggak usah deh kayak tur keliling dunia gitu buatku gitu. Kayak apa yang ada di depan mataku sekarang udah cukup gitu. Tapi kayak dua-duanya aku bisa terus jagain terus gitu. Itu kan sebenarnya butuh tenaga, emosi, waktu juga. Misalnya Mbak Andin nggak bisa dibagi dua gitu kan badannya. Betul. Tapi dengan upaya yang selalu Mbak Andin lakukan, I do believe kalau Mbak Andin selalu menyempatkan waktu untuk spending time sama anak-anak. Tapi kan apa sih ada mom guilt-nya gitu. Pernah nggak sih ngerasain mom guilt meskipun sudah berupaya untuk mengeluangkan waktu bareng anak? Apakah tetap merasa pernah mengalami namanya mom guilt, Mbak Andin? Pernah beberapa waktu lalu ini gitu ya. Khususnya sih sebenarnya justru pas anak-anak udah sekolah ini. Kalau yang pas mereka masih kecil banget kan mereka ikutan aku terus gitu kemana-mana ya. Jadi maksudnya lebih safe terus gitu, kayak secure terus ngerasanya. Ada depan mata gitu. Ada di depan mata. Pun kalau misalnya mereka sakit aku juga bisa langsung meluk gitu. Cuman pas mereka udah sekolah-sekolah gini kan mereka juga udah punya acara sendiri-sendiri kan. Iya lagi. Gitu. Nah kadang-kadang misalnya acara sekolahnya di saat orang tua yang lain tuh bisa datang, terus ternyata aku nggak bisa datang nih gitu. Syukurnya, alhamdulillahnya gitu ya, aku punya suami yang luar biasa banget. Itu sih, itu benar. Gitu, jadi yang dalam arti dia selalu bilang gini ya, yang kayak udah aku backup gitu, pokoknya ada aku. Dan dia pun cara berkomunikasi ke anak-anak tuh yang dengan sangat fun gitu, kayak misalnya nanti kita pokoknya ini ya video call sama ibu gitu. Siapa yang mau video call sama ibu? Aku gitu. Seru banget. Siapa yang nanti pas perform mau ditonton sama ibu gitu, nanti kita video call barengan gitu. Jadi gitu aku sangat lega sih tentang hal itu gitu. Walaupun jadi sebelum acara itu si Tabi sempat aku sedih banget ibu nggak bisa datang gitu ya. Aku juga sedih aku nggak bisa datang, cuman ya udah nggak apa-apa. Jadi mereka juga belajar bahwa nggak setiap nggak setiap keadaan itu sempurna gitu sampai ke depannya. Cuman bahwa kita satu keluarga itu bisa saling membackup, saling membagi peran gitu. Ya jadi mereka paham akan hal itu. Tapi aku rasa kayak nggak cuman Mas Ipe dan Mbak Andin ke anak-anak untuk soal support, untuk soal membackup. Tapi aku melihat kalau perjalanan karir Mbak Andin itu juga disupport sama anak-anak. Betul. Termasuk untuk konser nanti. Betul banget. Seberapa jauh anak-anak terlibat Mbak Andin? Aku pengen tahu deh. Aku tuh juga heran banget tapi seneng gitu karena dalam konser Suara Asmara 25 tahun aku berkarya ini, hajatannya tuh rasanya bukan hanya hajatan aku gitu, tapi ini hajatan sekeluarga. Bener lagi. Jadi Kawa dan Tabi tuh merasa seperti itu gitu. Bener lagi, iya. Nanti konsernya ini, konsernya itu, tiba-tiba yang tadinya mereka nggak hafal lagu-laguku gitu ya, tiba-tiba mereka jadi ngafalin gitu. Jadi sekarang tiba-tiba kayak nyanyi lagu aku. Terus yang lucunya kayak Kawa kemarin sempat bikin jadi kan dia les coding gitu. Les coding, kebetulan dia sudah sampai levelnya membuat Roblox gitu kan. Nah terus di dalam mapnya dia itu dia bikin konser aku. Yang kamu post di Instagram itu. Iya betul, yang aku post di IG gitu. Dia bikin konser aku, terus dia bilang nanti orang-orang bisa datang segala macam gitu-gitu. Lucu banget. Terus kayak dan bukan hanya itu aja ya. Jadi kayak misalnya kemarin ini aku sempat 2 minggu lalu lah aku sempat nangis di rumah karena aku ngerasa kayak overwhelmed banget gitu ya. Terus kawan nanya, ibu kenapa gitu? Aku lagi sedih banget. Ibu sedih kenapa? Konser aku, gitu. Konser ibu kenapa? Ya ada beberapa hal yang kayak doesn't meet my expectation gitu. Aku sedih banget, aku kecewa. Terus dia usrak, tiba-tiba dia ngasih
gambar panda bawa hati. This is for you. Kamu nggak boleh sedih katanya gitu. Gitu. Terus kayak Tabi juga yang tiap hari misalnya aku mau pergi gitu ya. Sayang maaf ya aku mesti pergi pagi hari ini. It's okay Bu, nggak apa-apa. Good luck gitu yang. Kebayang nggak sih good lucknya mereka itu? Tanya asistenku itu tuh bisa sampai balkon rumah sampai mobilku jalan tuh good luck ibu, sukses meetingnya gitu-gitu. Jadi yang ya Allah gitu kayak penyemangat aku lah mereka. Gitu. Perilaku mereka tuh kan kadang unexpected ya. Maksudnya kita nggak menyangka bahwa anak-anak yang masih seumuran gitu tuh bisa mengekspresikan perasaannya dia sebegitunya untuk kasih spirit ke ibunya gitu. Iya betul. Tapi ya mungkin ini juga buah dari kayak aku sama Mas Ipe yang selalu ekspresif juga gitu ke mereka gitu. Iya. Maksudnya bahwa hal sekecil apapun misalnya mereka mau sekolah gitu, kita ngedropin, kita bener-bener yang kayak good luck ya hari ini belajarnya gitu. Aku bangga banget sama kamu kayak gitu. Jadi mereka mungkin merasa dihargai, jadi mereka juga menghargai gitu apa yang bapak ibunya lakukan gitu. Tapi ya khususnya di konser ini, ya mereka sampai kayak ya merasain tuh hajatannya mereka banget. Jadi akhirnya aku juga bikin beberapa mereka tuh terlibat gitu di dalam konser ini. Makanya nanti kalau kamu lihat ini belum post sih, cuman di official merchandise-nya itu nanti adalah hasil karyanya Kawa sama Tabi. Gitu dibikin jadi merch. Terus udah gitu nanti ini masih off the record tapi tapi on the record juga. Tapi nanti kalau yang nonton konserku pasti lihat kayak nanti ada beberapa visual yang memang diambil dari gambarnya Kawa sama Tabi. Kalau Kawa sama Tabi pernah, mereka kan terlibat sejauh ini untuk konser ibunya yang dan adalah fase Mbak Andin sendiri gitu di dalam fase kehidupan. Tapi mereka pernah kayak menyampaikan ekspektasi, harapan lah sebenarnya dengan keterlibatan mereka itu maunya konser ibunya tuh akan jadi seperti apa. Pernah cerita nggak sih mereka tuh? Karena kan mereka keterlibatannya tuh sangat intens gitu. Nggak, kalau mengutarakan ekspektasi mereka kayaknya enggak ya. Maksudnya mereka sih asik-asik aja gitu. Soalnya kayak ya mungkin mereka pikir ini acara kayak kan kita juga sering bikin acara ya, acara ini acara itu gitu. Tapi sepertinya mereka juga tahu bahwa ini besar karena aku sendiri juga terus ngomongin terus gitu, doain aku ya gitu. Atau kayak malam hari misalnya sebelum mereka tidur gitu, aku bilang aku minta maaf ya hari ini nggak banyak barengan sama kamu karena aku nyiapin buat ini. Tuh selalu kita komunikasinya tuh selalu seperti itu gitu. Jadi mereka tahu seberapa effort, seberapa besar, seberapa serius konser ini gitu. Makanya mereka juga lucu banget jadi ngundang-ngundangin temen-temennya gitu. Ibu teman aku yang ini juga nih, ini aku deket sama dia, kata Tabi gitu. Gitu lucu banget deh. Berarti sebenarnya konser ini tuh sangat berbeda dengan konser-konser kamu yang sebelumnya dong. Dengan ada keterlibatan dua bocil lucu ini kan jadinya akan jauh lebih meaningful. Iya betul. Seberapa meaningful betul. Seberapa, maksudnya kalau dulu dengan mungkin kamu sendiri, maksudnya dengan tim gitu ya. Tapi kan sekarang dengan anak-anak, kadang kita sama tim aja tuh kayak rasanya tuh nggak bisa menyatukan visi misi gitu. Tapi gimana bisa jadi klop, bisa jadi satu konsep yang utuh gitu untuk nanti jadi konser. Karena anak-anak kan sebenarnya punya mau yang excited tuh tinggi banget tuh biasanya. Iya, aku rasa sebenarnya kalau ngomongin konser Andin yang sekarang nggak mungkin nggak ngomongin anak-anak gitu. Karena kan orang-orang juga tahu bahwa aku udah punya anak dan aku juga sangat melibatkan anak-anakku di dalam kegiatan-kegiatanku gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak ada sesuatu tentang mereka gitu. Dan kebetulan kan ada lagu-lagu juga yang dibawakan yang tentang mereka gitu. Ini ada kolaborator juga yang akan nanti perform di konser Mbak Andin. Ini pemilihannya based on apa dan kalau boleh di-spill siapa aja? Jadi kolaboratornya tuh kalau music directornya dan nanti music departmentnya itu ada Tohpati Jazz Orchestra. Kemudian untuk kolaboratornya ada Indra Lesmana, Vina Panduwinata, Diskoria, Wijaya 80 dan White Chorus. Wow. Ini based on apa sih milih ininya? Beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kayak Vina Panduwinata memang aku ingin melibatkan seorang diva senior yang aku sangat look up ke beliau gitu. Terus dengan apa ya, aku bisa bilang kayak estetik di panggungnya tuh sangat menginspirasi aku. Kemudian yang kedua Mas Indra Lesmana karena konsep besar dari musik di konser kali ini adalah jazz gitu.
Kemudian yang ketiga Diskoria karena aku juga lagi ada single bareng mereka dan emang ya tadi aku bilang baik Diskoria, Wijaya 80, White Chorus ini kan musiknya juga kayak sangat fresh dan berbeda-beda. Dan tipikal apa ya musik yang ingin aku persembahkan di dalam konser ini itu memang apa ya belum pernah sih dipresentasikan gitu ya di sebuah konser di Indonesia as far as I know gitu ya. Kayak jazz orkestra bertemu dengan disco, jazz orkestra bertemu dengan musik 80-an seperti Wijaya 80 gitu. Kemudian dengan white chorus yang lebih kayak elektro gitu gitu. Jadi untukku sebenarnya ini akan menjadi sangat menarik dan menyenangkan. Tapi kan persiapannya kan lumayan menguras tenaga ya Mbak ya sebenarnya. Iya, hati dan tenaga. Hati dan tenaga gitu. The most tantangan paling sulit sejauh ini nih kita syuting 2 minggu sebelum Mbak Andin konser. Sejauh ini tantangan terbesar Mbak Andin temukan karena perannya tidak hanya sebagai main character di konsernya, tapi juga harus tetap menjalankan peran sebagai ibu, tapi juga harus jadi otak di balik semuanya, dancer dan mesti latihan juga. Itu apa? Ya itu semuanya. Semua itu. Karena semua yang tadi kamu bilang, plus aku adalah seorang Virgo, udah gitu. Jadi kayaknya semua sangat detail, menjawab pertanyaan dan sempurna. Perfectionist gitu. is real. Itu dia. Nah, yang menjadi tantangan adalah diriku sendiri. Karena aku tahu bahwa aku mesti menjalankan konser ini dengan let it flow gitu. Let it flow berarti aku harus embrace the imperfections. Jadi tantangannya tuh adalah diriku yang harus embrace imperfections. Kebayang ya? Iya. Makanya aku bilang, wah nih gue kayak hatinya tuh wah berantem gitu. berantem di dalam gitu. Iya. Nah itu yang menurutku paling berat sih. Di di samping-samping memang aku mesti menjalankan berbagai macam peran yang kadang aku juga suka ketawa sendiri gitu ya. Kayak ini apaan sih sebenarnya ya Allah gitu. Kayak lagi misalnya kayak lagi mau on air gini gitu, terus tiba-tiba kawa nggak apalah gitu, kawa tiba-tiba telepon kenapa gitu, terus kayak misalnya tadi lagi latihan dance gitu, terus karena Tabi lagi demam gitu ya. Jadi suamiku ngingetin udah beli bone broth belum gitu. Oh ya oke gitu. Terus lucu lah pokoknya. Jadi ya ada hal-hal yang kayak kontras gitu. Di tengah-tengah aku bener-bener lagi mempersiapkan apa, tiba-tiba aku WhatsAppan sama gurunya kawa gitu. Jadi Daril ada-ada aja tuh ada banget ketika itu ya. Semakin mendekati hari yang harusnya kamu istirahat, makin ada aja ada-adanya. Kayak gini nih, kayak aku bener-bener 2 minggu sebelum acara aku mestinya istirahat banget. Aku tahu aku bakal tidur cukup panjang gitu. Tadi malam ternyata Tabinya demam gitu. Jadi aku tidurnya agak-agak ini sekarang pusing gitu seharian gitulah pokoknya. Cepet sembuh ya buat Tabi. Iya, thank you so much. Aku mau nanya soal kembali lagi ke perspektif Mbak Andin soal berkarya kan pasti sekarang berbeda. Ini kalau dengan peran kamu sebagai ibu sekarang, makna berkarya tuh jadi seperti apa? Kalau makna berkarya tuh bagaimana kita tuh bisa memberikan manfaat gitu ya, manfaat keluar, manfaat ke orang lain, manfaat ke diri sendiri juga termasuk kita berekspresi dengan sejujur-jujurnya gitu. Karena akhirnya yang namanya berkarya itu bukan hanya tentang kita membuat lagu, bukan hanya tentang kita membuat sebuah tulisan gitu yang diapresiasi orang banyak gitu ya. Bahkan kadang-kadang sesimpel aku melakukan hal-hal bersama anak-anakku di rumah, itu pun aku juga sudah berkarya. Kemudian aku mungkin melakukan hal-hal sebagai istri juga, itu pun aku berkarya sebagai istri gitu. Jadi pemahaman yang tadinya aku rasa sebenarnya aku melihatnya itu semua tentang hal-hal yang di luar, hal-hal yang validasi dari orang banyak, tepuk tangan orang banyak di panggung aku gimana gitu. Tapi ternyata karya itu tuh bisa saja berupa hal-hal kecil di dalam keseharian. Lebih menghargai hal-hal kecil jadinya ya. Karena mengapresiasi diri sendiri dari hal kecil tuh jadi jauh luar biasa rasanya ya. Betul.
Kalau gitu ada me time-nya gak sih Mbak Andin tuh? Me time aku setiap pagi. Itu ngapain? Me time aku tuh ada journaling, ada meditasi, Oke. olahraga. Yoga, aku setiap kalau pagi. ngeliat Mbak Andin yoga tuh kayaknya mantep banget tuh, fit banget rasanya. Thank you. Nah itu setiap pagi karena gitu. aku bangun pasti paling pagi di rumah. Oke. Jadi kalau ada acara pagi, ya berarti aku bangunnya pagi banget. Jadi ketawa sendiri aku. Jadi sebenarnya walaupun itu hanya 10 menit, 30 menit, kalau beruntung bisa 2 jam gitu ya. Tergantung aja. Jadi yang penting luangkan waktunya. Tapi pagi itu adalah my zen time. Tapi itu sangat the most important thing gak sih buat kamu dengan Iya, segala perannya? menurutku iya, karena itu adalah waktunya untuk aku grounded gitu loh. Oke. Kayak aku tuh punya fondasi di dalam keseharian itu waktu pagiku. Oh oke. Karena masih fresh juga. Karena masih fresh dan kayaknya aku bisa ajak dulu, Ya. baru kita, ya oke, apa yang bisa ditawarkan hariku Akan hari ku ini. hadapi gitu. dunia, tapi aku yoga dulu. Iya. Last Betul, Mbak Andin, betul. dengan lagu-lagu yang nanti akan kamu bawakan di konser, lagu apa yang paling menggambarkan fase kamu saat Waduh, ini? apa ya? Ada satu lagunya sangat jarang aku bawain, judulnya adalah Dan Lalu, dan itu akan aku bawain di konser nanti. Boleh kali kita kasih bait dikit kali Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya, terakhir ya. Monggo Mbak Andin, sambil menutup Film Love Talks pada hari ini, ada Mbak Andin dengan Dan Lalu. Butuh puluhan tahun untuk mengerti jerat dan pesona dalam hidup ini, dan masih ku belajar untuk memahami. Perlu 1000 luka untuk menghargai cinta kasih yang hadir bagiku hari ini. Sampai lelah hati ini terjatuh bangun untuk terima. Terus refnya gitu deh. Tepuk tangan dulu dong. Dia yang nyanyi, gue yang mau nangis tau gak? Mbak Andin terima kasih banyak Sama-sama, sudah terima berbagi di kasih Female banyak. Pop Talk. Sukses untuk konsernya, cepat sembuh ya buat Thank Tabi. you, Semoga terima kasih. di hari konser itu mungkin menjadi fase Tabi untuk istirahat agar di konser ibunya dia bisa all out. Iya. Tepuk tangan buat Andin sekali lagi Thank teman-teman. you. Terima kasih Terima sudah kasih menyaksikan banyak. Thank Female you so Pop Talks hari ini. much. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Female Apple Talks. Connect to empower, evolve to inspire.